warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arbai. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bu Busen. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Lagi apa nih, Pak? Lagi sibuk apa, Pak Arbai? Ya sudah malam gini, ya santai-santai aja Bu. Oh iya, Pak. Saya dengar Pak Arbai ini akan melakukan coaching dengan Pak Yitno ya, Pak? Iya betul Bu, cuma mau latihan coaching-coaching aja sama Pak Yitno. Oh iya, tentang apa nih, Pak, coachingnya? Ini kemarin katanya Pak Yitno itu mau cerita-cerita tentang ini muridnya yang sering terlambat masuk ke sekolah Bu. Oh begitu ya, Pak. Rencana hari ini ya, Pak, yang ingin coachingnya? Iya betul Bu Sen. Pak Arbai, kompetensi apa nih yang ingin Pak Arbai kembangkan dalam coaching nanti, Pak? Oh iya Bu, kan gini Bu, coaching ini kan hal baru bagi saya ya Bu. Jadi untuk kegiatan coaching ini nanti saya minta itu nanti mau mengembangkan tentang itu Bu, karena ini kan luring ya Bu, jadi kita tidak bisa tatap muka langsung. Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi itu di dalam saya, kemampuan saya dalam mendengarkan Bu, mendengarkan coach saya itu menyampaikan hal, kemudian saya bisa meresponnya, seperti itu Bu. Mungkin maksud Pak Arbai daring mungkin ya? Oh iya daring Bu, iya maaf. Oh iya, Daring, ya. iya betul. Terus Pak Arbai, di bagian mana Pak? Saya nanti harus mengamati coaching Pak Arbai. Mungkin nanti di waktu saya mendengarkan Pak Yitno itu, mungkin Bu Sen bisa fokus ke dalam kegiatan itu, karena saya merasa ingin mengembangkan keterampilan saya atau kompetensi saya saat mendengarkan coach saya menyampaikan sesuatu Bu Sen. Oh iya, kalau boleh tahu Pak Arbai kira-kira sudah pernah menjalankan coaching ini sebelumnya? Kalau sebelumnya sih belum sih Bu, tapi minimal saya sudah pernah membaca tentang kegiatan coaching seperti ini, tapi untuk prakteknya sih belum. Oh iya, kalau untuk disuruh menilai ya kompetensi yang diceritakan Pak Arbai tadi, itu kisaran antara angka berapa Pak? 1 sampai 10 misalnya Pak. Duh, nih berat ini Bu, 1 sampai 10 ya Bu. Karena ini nanti baru mau mencoba, target saya tidak usah tinggi-tinggi aja mungkin Bu. Mungkin kalau menurut pemahaman saya di teori dan prakteknya 6 mungkin Bu. 6 ya Pak ya? 6. Iya, semoga nanti setelah coaching ini berlangsung bisa semakin naik lagi ya Pak ya nilainya. Oke, semoga ya Bu, nanti tolong bimbingannya Bu Sen untuk kegiatan coaching saya nanti. Iya, insya Allah ya Pak. Ini Pak Arbai sudah mengkomunikasikan dengan Pak Yitno sebelumnya? Sudah, kemarin Pak Yitno sudah saling komunikasi dengan Pak Yitno, jadi kita mungkin nanti langsung coachingnya langsung dimulai Bu. Oh iya. Harapan setelah coaching ini itu apa dari Pak Arbai? Ya, kembali ke kompetensi tadi Bu, saya semoga dalam kegiatan coaching dari teori yang saya baca, kemudian mempraktekkan kegiatan coaching ini, kompetensi saat saya mendengarkan coach saya itu minimal ada perubahan, meningkat ke angka 7 atau mungkin lebih baik lagi gitu sih Bu. Iya, insya Allah ya Pak ya, semoga lebih baik lagi, harapannya Pak Arbai tercapai. Semoga acara coachingnya terlaksana dengan baik ya Pak. Oke, amin amin Bu. Iya, sebelumnya Pak Arbai, ini saya izin untuk merekam ya Pak, sampai acara ini selesai. Oke, siap Bu Zen. Iya, sekarang silahkan Pak Arbai memulai acara coaching dengan Pak Yitno. Saya berikan kesempatan yang sebaik-baiknya. Semoga acara coachingnya terlaksana dengan baik ya Pak. Oke, terima kasih Bu Sen. Silahkan Pak Arbai. Oke, ya. Selamat malam Pak Yitno.
Selamat malam Pak Arbai. Ya, ini Pak Yitno ya. Ini Pak, kita mau kegiatan. Nah, kemudian Pak Yitno kemarin sempat ngobrol-ngobrol, maka ini saya minta bantuan untuk Busen biar kegiatan coaching ini nanti apa yang saya lakukan itu ada progresnya Pak Yitno. Ya, tidak apa-apa Pak Arbai, karena masalah yang akan saya ceritakan kepada Pak Arbai ini sebenarnya tidak rahasia lagi Bapak. Jadi mungkin apabila ada Ibu Sempri yang nanti melihat, merekam, menurut saya tidak masalah Pak Arbai. Oke, jadi kita deal ya Pak, tidak ada masalah ya, tidak ada dusta di antara kita gitu ya Pak ya. Oke Pak Arbai. Oke, jadi gini Pak, mau ngomongin tentang apa ini Pak Yitno, tentang kegiatan coaching malam hari ini? Gini Pak Arbai, ini menurut saya ini hal yang sangat penting tapi tidak rahasia, yaitu di sini kan di awal ya Pak, awalnya di sini Pak, posisinya adalah saya ini kan di sekolah selain menjadi guru BK juga menjadi tim kesiswaan Pak Arbai. Ya. Karena saya ini menjadi tim kesiswaan, otomatis setiap pagi itu kan saya itu mendapatkan tugas dari sekolah itu Pak, sebelum anak datang itu saya sudah harus berada di depan pintu gerbang. Kalau Bapak Ibu guru yang lain itu kan di piket Pak, ada piketnya. Oh misalkan Pak Arbai hari Senin, terus Pak Haryo hari Selasa. Tapi kalau tim kesiswaan itu setiap hari berada di pintu gerbang. Nah, disinilah letak masalahnya. Karena apa? Siswa kami itu kan banyak Pak, 2.200. Dari 2.200 siswa ini juga lumayan lah, ada beberapa siswa itu yang datang terlambat Pak. Tapi satu anak ini sangat menyita perhatian saya, karena hampir setiap hari, saya katakan hampir setiap hari, karena intensitasnya itu sering sekali anak ini datang terlambat Pak. Oke, berarti Pak Yitno ini adalah teladan ya Pak, karena setiap harinya selalu standby di gerbang untuk memantau kehadiran anak, sampai-sampai Pak Yitno itu paham si anak yang mana yang intensitas terlambatnya itu sering. Nah, dan akhirnya Pak Yitno menyimpulkan kok selalu anak ini yang selalu terlambat, gitu ya Pak Yitno ya. Oke Pak, ya kalau dikatakan teladan ya kita kan memang sebagai seorang guru juga harus menjadi teladan Pak. Tapi masalahnya adalah anak ini itu datang terlambatnya kan, kalau di SMK itu kan 5 hari belajar Pak Arbai. Betul. Nah 5 hari belajar ini kalau dihitung-hitung yang tidak terlambat itu paling 1 hari atau maksimal 2 hari. Yang 3 hari sampai 4 hari ini bisa dikatakan pasti terlambat Pak Arbai. Oh begitu ya Pak, jadi lebih dominan yang terlambatnya dibandingkan yang tertibnya gitu ya Pak. Iya betul Pak Arbai. Oke, nah nanti untuk ngobrol-ngobrol untuk memecahkan masalah ini Pak Yitno, yang diinginkan Pak Yitno itu seperti apa Pak Yitno? Jadi seperti ini Pak, karena saya melihat anak ini sering terlambat kan saya khawatir. Saya pengen sekali nanti menemukan jalan keluar bagaimana bisa mengatasi, bisa mencari solusi bagaimana nanti anak ini tidak terlambat lagi Pak. Dia menjadi siswa yang tertib, disiplin, seperti sebagian besar siswa kami itu datangnya tepat waktu, seperti itu Pak Arbai. Oke, untuk agar anak itu bisa tepat waktu atau mungkin durasi untuk intensitas terlambatnya minimal berkurang dari sebelumnya, gitu ya Pak Yitno? Oke, harapan saya itu syukur-syukur nanti dalam 1 minggu atau 5 hari belajar itu tidak ada telatnya, tapi minimal ya berkurang lah, kalau 4 menjadi 3 menjadi 2, akhirnya dia menjadi siswa yang tertib, seperti itu Pak. Saya pengen mencari solusinya itu kira-kira seperti apa Pak. Oke, jadi solusinya ya Pak, berarti gini Pak, untuk ciri-ciri keberhasilannya Pak Yitno biar anak itu bisa datang tepat waktu, tidak sering terlambat, itu cara mengatasinya bagaimana Pak?
Nah, kalau jadi saya mengatakan kalau nanti itu berhasil berarti anak itu nanti sudah datangnya tidak terlambat lagi, Pak. Dia tepat waktu. Tidak harus lebih pagi, tapi minimal sebelum jam 7 anak itu sudah masuk atau melangkah ke pintu gerbang, itu sudah menurut saya itu sudah berhasil, Pak. Sudah luar biasa itu menurut saya. Oke, berarti tidak harus yang paling pagi, tetapi minimal dari sebelum jam 7 itu sudah hadir di sekolahan. Seperti itu ya Pak Yitno ya. Iya, betul Pak Arbaim. Oke. Kemudian apa yang membuat keberhasilan itu sulit untuk diwujudkan, Pak? Menurut saya keberhasilan itu sulit yang pertama, Pak. Memang saya kan pernah ngobrol dengan anak tersebut bahwa ternyata anak ini kan setiap pagi harus mengantarkan ibunya dulu, Pak. Mengantarkan ibunya kerja. Mohon maaf dikatakan bahwa ibunya ini kan kerjanya amit-amit ya, Pak. Apa ya, asisten rumah tangga tapi tidak menetap, Pak. Kalau ada orang membutuhkan datang, kalau tidak ada yang membutuhkan dia di rumah. Nah, itu yang menjadi keberhasilan saya. Menurut saya itu sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak rumah dia ke sekolah itu hampir 45 menit, Pak. Oke, berarti sebenarnya kompleks juga ya Pak masalah yang dihadapi oleh si anak ini ya Pak ya. Kemudian Pak, dalam mewujudkan keberhasilan itu, Pak Yitno mesti punya ide-ide yang cemerlang. Punya ide apa Pak yang akan Pak Yitno lakukan? Kalau saya memiliki angan-angan nih, Mbak, angan-angan atau ide ya, angan-angan saya, kan saya sudah melakukan pemanggilan anak, saya sudah diskusi dengan saya pengen itu yang pertama adalah memanggil orang tuanya, Pak. Saya akan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolahan untuk konfirmasi kenapa anak ini sering sekali datang terlambat, apakah benar yang disampaikan oleh anaknya itu serumit itulah dia mau berangkat sekolah. Takut saya ternyata berbohong. Itu yang pertama, pemanggilan orang tua. Yang kedua, saya ingin memastikan atau home visit, Pak. Benar nggak sih jarak rumah dia ke sekolah itu 45 menit? Jangan-jangan dia berbohong, ternyata jaraknya sebenarnya hanya 20 menit atau berapa, hanya memastikan. Jadi ada dua rencana saya, memanggil orang tuanya dan nanti saya ingin melakukan home visit, Pak. Oke, berarti Pak Yitno punya ide yang pertama itu tentang pemanggilan si anak atau mungkin orang tua gitu ya Pak, untuk memastikan aja apakah benar apa yang disampaikan oleh si anak. Kemudian home visit untuk memastikan benar tidak jarak tempuh anak ini itu benar-benar yang dikatakan. Oke, selain itu ada nggak Pak? Mungkin saya akan itu, Pak, kalau sudah orang tuanya sudah datang ke sekolahan, saya akan melakukan konferensi kasus dengan wali kelas, dengan tim kesiswaan, Pak. Karena masalah ini harus segera diselesaikan, maka kita harus mengajak, siapa sih yang terlibat dalam situasi ini. Wali kelas kan harus tahu masalahnya sebenarnya seperti apa. Kalau tim kesiswaan kan nanti, kalau memang anak ini ternyata harus mengantarkan orang tuanya, jadi nanti kita bisa memberikan informasi kepada guru yang mengajar di kelas bahwa anak ini terlambat karena suatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Dari ketiga idenya Pak Yitno yang muncul tadi, menurut Pak Yitno yang paling bisa diandalkan itu gagasan yang mana ini Pak? Kalau menurut saya adalah home visit, Pak. Karena saat saya memanggil orang tuanya, kemungkinan karena orang tuanya itu tidak bisa naik motor, ya ibu-ibu mungkin tidak datang karena alasan mungkin kalau membonceng anaknya nanti putranya nanti alasan seperti itu. Kalau home visit kan saya tinggal datang ke sana mungkin lebih pagi sebelum jam 8 sudah sampai rumahnya, atau mungkin sore sekitar kalau dia ibunya sudah pulang kerja, sehingga saya bisa ngobrol langsung dengan orang tuanya. Oke, keren ya Pak ya. Jadi home visit saja biar to the point dengan orang tuanya gitu ya Pak. Ya, Pak Yitno, dari ide yang ingin Pak Yitno lakukan home visit, itu siapa yang bisa membantu melakukan hal tersebut Pak? Yang bisa membantu saya itu adalah wali kelas, Pak. Karena di sini wali kelas harus mau tidak mau harus saya kasih tahu tentang kondisi putranya.
tentang kondisi anaknya yang sering terlambat dengan kondisi yang diceritakan oleh anaknya seperti ini, sehingga nanti saya akan home visit bersama dengan wali kelas. Oke, berarti wali kelas adalah teman untuk bisa membantu Pak Yitno melakukan kegiatan itu ya Pak Yitno ya. Oke Pak Yitno, kelihatannya ini Pak Yitno sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang mencerahkan, atau mungkin Pak Yitno sudah bisa mengangan-angan kondisi seperti itu. Kemudian sejauh ini Pak Yitno, apa yang Pak Yitno sudah dapatkan dari ngobrol-ngobrol atau coaching ini Pak? Sebenarnya ternyata simpel kita untuk mengatasi anak ini, cukup kita melakukan beberapa teknik. Yang pertama, sudah ngobrol kok ternyata diingatkan orang tidak tetap juga terlambat. Kita ternyata mungkin pemanggilan orang tua, tapi menurut saya dengan tadi kita kunjungan rumah atau home visit sehingga masalah ini segera terselesaikan, apalagi home visit dengan wali kelas. Ternyata teknik ini mungkin akan saya laksanakan Pak. Oke Pak, mau dilaksanakan Pak ya. Kapan ini Pak mau dilaksanakan? Karena ini saya akan langsung saja ke eksekusi home visit, mungkin besok pagi Pak, karena hari ini kan hari Senin, dan nanti saya hari Selasa saya akan langsung eksekusi saja Pak. Saya akan mengajak wali kelas untuk melakukan kunjungan ke rumahnya. Wah enak ini Pak, ini saya segera diinfokan ini Pak, nanti kalau ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi memang benar-benar Pak Yitno itu beraksi dalam kegiatan ini. Nanti bisa kabar-kabar lagi gimana Pak Yitno? Oh siap Pak Arbaik. Ini kan saya hari Senin, hari Selasa saya eksekusi. Mungkin hari Senin minggu depan saya akan membuat janji lagi dengan Pak Arbaik untuk menceritakan progresnya selama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu gimana sih perkembangan anaknya, apakah sudah datang tepat waktu atau masih tetap lambat. Saya akan kira-kira Senin minggu depan Pak Arbaik ada acara apa tidak Pak Arbaik? Diusahakan siap menerima informasi dari Pak Yitno. Pak Arbaik tidak ada kegiatan. Hari Senin saya akan berkunjung lagi ke Pak Arbaik, tapi nanti saya akan WA dulu saja deh Pak. Takutnya nanti Pak Arbaik ada kegiatan, nanti malah tidak ketemu Pak Arbaik. Oke, siap-siap Pak. Semoga apa yang dilakukan Pak Yitno nanti berhasil ya Pak, dan membuat anak itu berubah dari yang kemarin terlambat jadi tidak terlambat lagi. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Yitno atas kegiatannya. Saya akan kembali ke Husen yang dari tadi mengamati saya dan melihat percakapan kami. Monggo Husen. Iya, terima kasih Pak Arbaik. Hebat sekali Pak Arbaik, Pak Yitno, pembicaraannya sudah lancar sekali, seperti sering bertemu ya Pak ya kalian berdua Pak? Jarang sih Bu, mungkin hanya lewat daring-daring seperti ini sih Bu. Wah keren sekali Pak Arbaik, sudah memperlihatkan Pak Arbaik itu sebagai coach yang sudah kesana kemari, udah banyak acara coachingnya udah banyak. Wah keren loh Pak Arbaik. Nah dari penilaian coaching tadi Pak Arbaik, setelah acara coaching dengan Pak Yitno itu, kalau Pak Arbaik nilai itu sekitar antara angka berapa Pak? 1 sampai 10. Tadi kan Pak Arbaik kan menilai sebelumnya kan masih untuk Pak. Nah sekarang setelah kegiatan ini bagaimana? Kelihatannya saya sudah muncul angka 7 sih Bu. 7 sudah ada peningkatan ya Pak Arbaik ya? Iya betul Bu. Untuk hasil pengamanan saya Pak, kalau boleh saya izin sampaikan sebelumnya, saya ingin konfirmasi dulu Pak Arbaik. Tadi kira-kira Pak Arbaik sudah meminta kisaran angka ke Pak Yitno belum ya? Kelihatannya belum Bu. Oh tadi terlewat ya Pak ya? Iya. Iya, tidak apa-apa Pak. Untuk progres kedepannya Pak, kalau bisa itu diminta kisaran antara angka berapa kegiatan coachingnya itu dengan coaching begitu Pak. Itu untuk progres kedepannya. Tapi
Untuk semuanya di sini sudah bagus Pak Arbai. Coachingnya Pak Arbai dengan Pak Yitno sudah berjalan dengan baik. Pak Arbai juga mendengarkan cerita dari Pak Yitno dengan seksama, dengan baik, dengan ramah, senyum dan lain sebagainya. Itu sudah baik. Terus sehingga Pak Yitno sekarang sudah memiliki solusi bagaimana caranya agar masalah yang dihadapi oleh Pak Yitno sudah mendapatkan solusinya dari coaching dari acara Pak Arbai ini. Terus Pak Arbai, rencana tindak lanjut dari Pak Arbai bagaimana setelah kegiatan hari ini? Ya, rencana saya itu nanti mungkin lebih sering melakukan kegiatan coaching lagi ya Bu ya, tetapi nanti sama teman-teman saja dulu, mungkin dari teman-teman guru atau sekolahan, mungkin nanti kita saling coaching seperti itu Bu, biar keterampilan atau kompetensi yang saya miliki bisa berkembang lebih baik lagi, begitu Bu Zed. Iya, sebenarnya ini sudah baik loh Pak, sudah baik banget, sudah bisa menjadi contoh untuk cara coaching yang lain gitu ya Pak ya. Terus kira-kira kapan Pak Arbai ingin melakukan coaching yang selanjutnya? Oke, karena melihat jadwal ini lumayan padat ya Bu, mungkin saya akan melakukannya minggu depan, hari Senin depan Pak Bu. Hari Senin depan? Iya. Berarti tanggal berapa Pak? Oke, besok tanggal 4 Bu, tanggal 4 saya akan mencoba dengan rekan-rekan untuk melakukan coaching bersama rekan sejawat. Rencana dengan satu sekolah atau beda sekolah Pak? Satu sekolahan dulu Bu, karena sekolahan saya itu 2 rombel. Saya akan mencoba kelas sebelah Bu, karena saya ada 2 rombel. Iya, semoga acaranya lancar ya Pak Arbai ya. Iya Bu. Sebelum diakhiri nih Pak Arbai, apakah Pak Arbai bisa menyimpulkan acara coaching kita hari ini Pak? Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Oh iya, saya ulangi ya Pak, apakah sudah terdengar? Oke, sudah Ibu. Iya, sebelum kita akhiri acara kita hari ini Pak, kira-kira Pak Arbai bisakah menyimpulkan atau pendapatnya Pak Arbai tentang coaching kita hari ini Pak? Oke, kesimpulan dari kegiatan coaching yang saya lakukan kali ini, dari teori-teori yang saya baca, ini tadi sudah saya mencoba untuk mempraktekannya Bu. Kemudian saya memperlahankan proses untuk tadi, karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya dengan mendengarkan coach. Saya berusaha untuk tetap rileks, tetap sabar dalam mendengarkan coach, agar coach itu bisa menyampaikan pesannya sampai selesai dan bisa saya pahami, sehingga apa yang nanti saya tanyakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan si coach itu Bu Sen. Wah, super sekali Pak Arbai. Terima kasih ya Pak Arbai ya, kesimpulannya itu sangat baik ya. Berarti Pak Arbai besok Senin itu mau ada coaching lagi. Nanti kalau bisa kabar-kabar ya Pak dengan saya ya Pak. Oke, siap Bu Sen. Akan saya konfirmasikan, kalau bisa saya akan buat rekamannya Bu. Jadi nanti Bu Sen juga bisa memberikan umpan balik kepada saya bagaimana perkembangannya. Begitu Bu Sen. Iya, terima kasih Pak Arbai. Kita akhiri acara kita hari ini. Sudah baik sekali. Terima kasih Pak Arbai, terima kasih Pak Yitno. Kembali ke rutinitas sendiri ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Sen. Bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri.